Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pembelajaran tematik integratif kurikulum 2013 di sekolah dasar. Perkenalkan, saya Develinda Kurniawati dan teman saya Dwi Nur Hasanah dan Freddy Kurniawan. Yang pertama, pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran termasuk salah satu tipe atau jenis daripada model terpadu. Istilah pembelajaran tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Kemudian, karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, penyajian kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Kemudian, landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan psikologis. Dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologi, perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Yang kedua, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Yang ketiga, landasan filosofi. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Kemudian tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran di dalam sebuah tema tertentu. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang aktual dekat dengan dunia siswa dan ada dalam integrasi multidisipliner. Pendekatan multidisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tujuan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan. Penggunaan ilmu-ilmu dalam pemecahan suatu masalah melalui pendekatan ini dengan tegas tersurat dikemukakan dalam suatu pembahasan atau uraian, termasuk dalam setiap uraian sub-sub uraiannya bila pembahasan atau uraian itu terdiri atas sub-sub uraian, disertai kontribusinya masing-masing secara tegas bagi pencarian jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Ciri pokok atau kata kunci dari pendekatan multidisipliner ini adalah multi atau banyak ilmu yang rumpun yang sama. Berikutnya adalah integrasi transdisipliner. Transdisipliner adalah suatu alternatif pendekatan di dalam memecahkan masalah pendidikan. Tujuan dari transdisipliner adalah untuk membangun pandangan yang dibolongkan dan mengeksplorasi makna baru yang sinergi. Pendapat dari Julie Thompson Klein yang menyatakan bahwa transdisipliner sebagai pengetahuan praktis yang bersifat reflektif yang mempertimbangkan pluralitas dan kompleksitas kondisi manusia. Berikut adalah model pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah model penggalian atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh seri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Kelebihan pembelajaran model ini adalah siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran. Ia ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Kekurangannya adalah ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar yang kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. Integrasi interdisipliner. Pendekatan interdisipliner ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah
dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serupun yang relevan secara terpadu. Ilmu yang relevan maksudnya ilmu-ilmu yang cocok digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Adapun istilah terpadu yang dimaksud yaitu ilmu-ilmu yang digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Melalui pendekatan ini terjalin satu sama lain secara tersirat, merupakan suatu kebulatan atau kesatuan pembahasan atau uraian termasuk dalam setiap sub-sub uraiannya kalau pembahasan atau uraian itu tersendiri atas sub-sub uraian. Model pembelajaran terpadu. Yang pertama, ada model penggalan atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh ciri pemandu yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butiran-butiran pembelajaran dapat dipayungkan pada induk materi pelajaran tertentu. Yang ketiga, model sarang atau nastit. Model nastit merupakan pemandu berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Yang keempat, model urutan atau rangkaian. Model sequences merupakan model pemandu topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Yang kelima, model bagian atau share. Model share merupakan bentuk pemanduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Yang keenam, model jaring laba-laba atau web. Model yang paling populer adalah model web ini. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, model galur atau model benang atau thread. Model thread merupakan model pemandu berbentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Yang kedelapan, model keterpaduan atau integrate. Model integrate merupakan pemandu sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Yang kesembilan, model celupan atau terbenam atau immersed. Model immersed dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakainya. Yang ke-10, model jaringan atau network. Model network merupakan model pemandu pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan perubahan konsep, bentuk pecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi. Tema-tema SD kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1, tema dan waktu. Diri sendiri 4 minggu, kegemaranku 4 minggu, kegiatanku 4 minggu, keluargaku 4 minggu, pengalamanku 4 minggu, pelestarian alam 4 minggu. Kelas 4, tema dan waktu. Bermain dengan benda sekitar 4 minggu, peristiwa dalam kehidupan 4 minggu, hidup rukun 4 minggu, sehat itu penting 4 minggu, bangga sebagai bangsa Indonesia 4 minggu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.